Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulul Fathal Fakri dengan Prodi S1 Ekonomi Syariah NPM 20120011. Di sini saya akan meresum materi PAI materi 1 sampai 10. Yang pertama, makrifah. Makrifah berasal dari kata arafah, ya'rifu, dan ma'rifah yang berarti mengenal. Dengan demikian, ma'rifatullah berarti usaha manusia untuk mengenal Allah, baik wujud maupun sifat-sifatnya. Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim tentu tidak akan membiarkan kita terkatung-katung tanpa adanya pembimbing, yaitu utusan-utusannya, para nabi dan rasul yang akan menunjukkan kita ke jalan yang benar. Maka di antara manusia ada yang berhasil mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan banyak pula yang tersesat, berjalan dengan angan-angannya sendiri. Selanjutnya, bagaimana jalan menuju pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu melalui dua ayat. Yang pertama, ayat qauliyah dalam surah At-Tin ayat 1-5, dan ayat kauniyah dalam surah As-Fussilat ayat 53. Yang mana artinya, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tiadakah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Dalam surah As-Fussilat ayat 53. Secara garis besar, terdapat dua hal yang menghalangi manusia dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, maradus syahwat yang berkaitan dengan penyakit hati, yaitu berupa nafsu dan kesenangan serta perilaku yang tidak terpuji. Yang kedua, maradus syubhat, yaitu berbagai hal yang menimbulkan keraguan, lebih banyak berkaitan dengan masalah akal dan logika. Selanjutnya, keberadaan Allah, yaitu ada dua dalil. Yang pertama, ad-dalil fitri atau dalil fitrah, yaitu keadaan asal ketika seorang manusia diciptakan oleh Allah. Yang kedua, ad-dalilul hissi atau dalil yang dapat diindra. Ada bukti-bukti keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat dilihat, dirasai atau disentuh oleh indera manusia. Biasanya berupa kejadian luar biasa yang terjadi di tengah-tengah umat manusia. Selanjutnya, tauhid. Membahas mengenai tauhid tentu tidak akan terlepas dari kata yang wudu az-zariyat ayat 56, yang mana maka objek kajian tidak terlepas dari macam-macam tauhid, yaitu tauhid rububiyah, yang mana arti tauhid sendiri yaitu secara bahasa Arab yang artinya menjadikan sesuatu satu saja, seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Dalam surah Az-Zumar ayat 29, yang artinya Allah membuat perumpamaan, yaitu seorang budak yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat, namun mereka saling berselisih, dan seorang budak yang menjadi milik penuh seorang tuan. Adakah kedua budak itu sama halnya? Dalam surah Az-Zumar ayat 29. Kehidupan yang baik hanya akan didapatkan apabila orang berwaklah kepada satu Tuhan yang maha sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita membahas akidah, akidahnya tentang zat Allah, sifat-sifat, nama-nama atau asma, dan perbuatannya harus benar-benar sesuai prinsip-prinsip tauhid yang diajarkan oleh Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mentauhidkan Allah dalam hal asma dan sifatnya, rububiyahnya, mulkiyahnya, dan uluhiyahnya. Persoalan tauhid telah dibawa dari masa nabi ke nabi selanjutnya, karena tujuan dari adanya ajaran ini agar manusia menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sehingga tidak membuka celah sedikit pun bagi orang-orang yang hendak melakukan tipu daya. Karena dengan tauhid yang mantap, dengan keimanan yang sempurna, segala ranjau yang telah dipersiapkan setan tidak akan mampu menjerat manusia taat beribadah kepadanya. Tingkatan tertinggi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ibadah yang dilandasi oleh rasa cinta, mahabbatullah, yang disertai dengan kesadaran mutlak bahwa Allah adalah zat yang memang pantas untuk diibadahi dan disembah, karena Allah yang menciptakan kita menjadi ada dan yang menguasai hidup kita. Akidah Islam menetapkan adanya ma'iyatullah, yaitu bahwa Allah Ta'ala senantiasa membersamai hamba-hambanya. Ma'iyatullah memiliki dua konteks, yakni ma'iyah ammah, kebersamaan dalam arti umum, dan ma'iyah khosoh, kebersamaan dalam arti khusus. Selanjutnya ihsan. Ihsan adalah puncak ibadah dan akhlak yang senantiasa menjadi target seluruh hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ihsan menjadikan kita sosok yang mendapatkan kemuliaan darinya. Sebaliknya, seorang hamba yang tidak mampu mencapai target ini akan kehilangan kesempatan yang sangat mahal untuk menduduki posisi terhormat di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW pun sangat menaruh perhatian akan hal ini, sehingga seluruh ajaran-ajarannya mengarah kepada satu hal, yaitu mencapai ibadah yang sempurna dan akhlak yang mulia. Mungkin hanya itu yang dapat saya